Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini untuk ikut acara PKMM Universitas Hasanuddin, yang mana kita di sini akan membahas mengenai materi bahasa Inggris mengenai Biraguet one-on-one. Jadi untuk materi pertamanya itu mengenai apa pentingnya bahasa Inggris, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu mengenai komunikasi. Pentingnya bahasa Inggris pastinya mengenai komunikasi. Komunikasi itu bisa tersampaikan jika teman-teman ada lawan dan bahasa teman-teman itu pastinya bisa diterima oleh orang yang teman-teman tempati untuk berkomunikasi. Dan bahasa Inggris juga digunakan untuk pidato, dan bahasa Inggris juga digunakan untuk beberapa hal terkait dengan pekerjaan ataupun hal lainnya. Lalu pada selanjutnya, pentingnya bahasa Inggris itu merupakan global language. Artinya bahasa Inggris ini digunakan untuk di internet secara luas dan banyak digunakan untuk bacaan, untuk hiburan dan lain sebagainya. Dan untuk bahasa Inggris selanjutnya, pentingnya itu untuk membuka teman-teman, terutama untuk mencari pekerjaan seperti pekerjaan yang sesuai, mencari untuk seperti tour guide, dan berguna juga untuk nantinya teman-teman untuk melakukan advertising, yaitu untuk membuat iklan, di mana iklannya pastinya perlu bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang atau wisatawan yang nantinya akan menjadi tujuan teman-teman. Jadi fokus kita hari ini yaitu membahas mengenai masalah belajar bahasa Inggris. Jadi ada beberapa masalah pada saat kita belajar bahasa Inggris, terutama yang pertama yaitu vocab. Vocab ini artinya vocabulary, yang mana kosakata. Kosakata di sini sangat sulit jika kita tidak paham secara penuh mengenai vocab, pastinya kita tidak bisa membuat kalimat dan kita tidak bisa melakukan speaking kepada orang-orang. Makanya salah satu tips untuk nantinya dibahas pada kesempatan ini yaitu bagaimana kita belajar vocab dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang digunakan sehari-hari untuk vocab ini. Lalu masalah selanjutnya yaitu takut. Ini ditinjau. Lalu selanjutnya teman-teman yaitu grammar. Grammar merupakan satu hal utama pastinya dalam berbahasa Inggris, supaya bahasa Inggris kita bisa dipahami oleh orang lain dan bahasa Inggris kita bisa tertata. Karena kadang untuk jika kita salah menggunakan grammar seperti tenses, menggunakan past tense, yang mana past tense ini merupakan kalimat yang menunjukkan suatu yang terjadi pada masa lalu, dan kita ingin mengatakan hal tersebut, tetapi kita menggunakan yang future atau yang masa yang akan, pastinya memusingkan orang-orang yang akan diajak untuk berkomunikasi. Kedua, salah satu masalah dalam belajar bahasa Inggris yaitu kurangnya lingkungan. Jadi kurangnya lingkungan ini, kurangnya orang-orang yang bisa diajak berbahasa Inggris, baik itu lingkungan sekitar maupun sekolah maupun pertemanan kita. Jadi perlu, terutama mungkin di Bira teman-teman, ada lingkungan seperti turis yang sering datang di sana, teman-teman pastinya bisa membuat lingkungan ataupun membuat pergaulan dengan orang-orang di sana, atau bisa mengajaknya untuk lawan bicara, yaitu native speaker, supaya teman-teman bisa mempraktekkan nantinya jika teman-teman sudah bisa membuat kalimat atau membuat greeting mengenai bahasa Inggris. Jadi
Kemudian yang sering bermasalah pada bahasa Inggris yaitu tidak tahu konteksnya. Jadi tidak tahu konteks ini nantinya kita akan belajar mengenai pola kalimat. Jadi jika teman-teman nanti mengetahui pola kalimat, kita bisa menaruh kalimat-kalimat tersebut di mana kalimat yang salah sehingga kita tidak sulit sehingga kita mudah untuk mengartikannya. Karena seringnya masalah pada tidak tahunya konteks ini mengakibatkan teman-teman orang sulit untuk memahami dan sulit juga untuk mengungkapkan kalimat kita dalam bahasa Inggris. Lalu untuk masalah selanjutnya yaitu masalah pengucapan. Jadi masalah pengucapan ini mungkin perlu dibiasakan diri dengan mendengarkan lagu YouTube ataupun mendengarkan beberapa pidato ataupun mendengarkan native speaker dari YouTube sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara pengucapan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi nantinya ada beberapa aplikasi yang saya coba perlihatkan yang nantinya akan membantu teman-teman untuk melakukan speaker. Lalu beberapa cara untuk memahami vocabulary, misalnya ada satu kata, pastinya ada cara yang pertama yaitu mencari artinya. Jadi kita mengetahui mencari artinya tersebut, kita ada pengalaman, ada emosi yang terjadi di sana. Ketika teman-teman ada mendapat perasaan atau mendapatkan pengalaman terhadap mencari kata tersebut lebih mudah untuk dipahami. Lalu aplikasi yang mungkin nanti bisa membantu teman untuk mencari kosakata atau bisa menjadikan kamus teman-teman seperti Google Translate nantinya ataupun YouDictionary, yaitu aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari kamus kosakata dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, misalnya cara untuk menghafal kosakata, yaitu misalnya menghubungkan dengan sesuatu yang teman-teman tahu. Misalnya contoh di presentasi saya yaitu misalnya kayu. Kan kayu teman-teman artinya itu wood. Lalu pasti teman-teman mungkin pernah melihat kartun woodpecker, di mana woodpecker ini merupakan sebuah burung yang mematuk kayu, di mana dia mematuk kayu itu sampai habis kayunya. Jadi kalau bisa dilihat dari kata tersebut, wood itu merupakan kayu dan picker itu merupakan burung yang mematuk. Jadi kata wood itu bisa diingat karena kita memvisualisasikan di otak kita dan kita menghubungkannya dengan otak atau kejadian atau pengalaman kita. Jadi hal tersebut bisa membantu teman-teman untuk menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Seperti juga pantai, pada pantai kan di bahasa Inggrisnya, dan mungkin teman-teman sering melihatnya di pintu masuk dari pantai tersebut ataupun pintu gerbang untuk memasuki pantai tersebut. Jadi ketika kita melihat kata beach itu dan kita ada pengalaman yang terjadi di situ atau kita liburan, mungkin itu dapat membantu teman-teman untuk menghafal kata-kata kosakata tersebut. Jadi asosiasikan atau hubungkan dengan pengalaman teman-teman. Lalu cara belajar kosakata selanjutnya yaitu pastinya menulis di notebook teman-teman. Jadi kan sekarang sudah zaman digital, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Translate, di mana Google Translate ini memiliki misalnya fitur favorit, di mana kita bisa menyimpan beberapa kosakata, dan di YouDictionary nantinya juga ada favorit yang dapat digunakan untuk menaruh kalimat kata sehingga teman-teman bisa memahami dan menyimpan hal tersebut, dan nantinya akan dilakukan dan teman-teman bisa melihatnya kembali supaya teman-teman bisa memasukkannya kepada long term memory teman-teman. Jadi long term memory ini merupakan salah satu memori yang digunakan untuk bisa teman-teman menghafal untuk penyimpanan yang lama, di mana teman-teman salah satu triknya yaitu mengulang-ulang kembali di beberapa hari setelah teman-teman menemukan kalimat tersebut.
Lalu tips selanjutnya untuk menghafal vocabulary ini, teman-teman harus mengetahui jenis-jenis kata. Seperti jenis kata noun, di mana itu sering digunakan sebagai subjek, lalu adjektif, kata sifat, di mana sering nantinya digunakan untuk menjelaskan noun, lalu adjektif sering diikuti dengan noun dan verb, dan adjektif diikuti dengan verb dan adjektif, sehingga teman-teman bisa memudahkan untuk memudahkan untuk penggunaan kata, dan nantinya penggunaan kata itu bisa dijadikan kalimat yang utuh dan bisa dimengerti. Lalu selanjutnya pastinya untuk memahami vocabulary itu pastinya teman-teman perlu mempraktikkannya dalam speaking ataupun teman-teman melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Sesederhana teman-teman melakukan untuk mentranslate apa-apa yang dilihat ataupun memikirkan, ataupun teman-teman mendengarkan lagu bahasa Indonesia misalnya teman-teman, lalu teman-teman mungkin ambil Google Translate, lalu translate dengan HP tersebut, lalu ataupun membuat games di mana nantinya saya juga akan memperlihatkan beberapa games di Google sehingga teman-teman bisa menggunakannya untuk latihan kecil-kecilan untuk menghafal vocabulary. Lalu cara selanjutnya untuk menghafal vocabulary itu yaitu Younglish, YouTube English, di mana menggunakan translate bahasa Inggris dan digunakan nantinya untuk kita mengambil beberapa kalimat ataupun secara utuh sehingga teman-teman nantinya memasukkan kepada book tadi teman-teman, sehingga teman-teman bisa belajarnya ataupun teman-teman bisa menikmati YouTube English ini, karena YouTube English bermain YouTube ini pastinya teman-teman ada pengalaman ataupun pengalaman ya, sehingga teman-teman bisa memudahkan untuk mengingat vocabulary. Lalu kemudian mengenai vocabulary juga teman-teman perlu tahu beberapa level-level vocabulary. Jadi level vocabulary itu ada A1 sampai C2, di mana jika pemula lebih baik untuk menghafal A1 dan A2, dan B1 dan ke atasnya itu lebih ke suatu vocabulary yang lebih spesifik seperti vocabulary bisnis ataupun vocabulary yang mengenai politik, itu lebih ke arah sana. Dan untuk A1 dan A2 untuk menghafal beberapa vocabnya itu bisa dipahami dengan menggunakan irregular verb. Jadi irregular verb ini dahulu merupakan kata-kata yang sering digunakan pada dalam berbahasa Inggris, sehingga ini dijadikan juga patokan untuk menghafal kegiatan menghafal vocab, karena hal ini sering digunakan kepada sehari-hari. Dan walaupun memang bentuk irregular verb ini tidak beraturan, karena ada perubahan-perubahan untuk kalimat. Misalnya kata pertamanya, lalu past present pastnya, lalu past prinsipalnya itu berbeda-beda nantinya digunakan nanti pada grammar, sehingga grammar untuk nantinya dibuatkan kalimat yang utuh sehingga bisa dipahami teman-teman. Jadi salah satu contoh vocab pemula itu seperti vocab A1 yaitu sleep, tidur, misalnya cry, menangis, yang sering kita lihat dan beberapa kalimat di sini teman-teman yang nantinya ada yang secara umum ini merupakan kalimat irregular verb yang sering digunakan. Lalu untuk kalimat B1 itu beberapa salah satu contohnya yaitu sering ada phrasal verb. Phrasal verb ini merupakan kalimat sering ada dua, tetapi ini merupakan salah satu kata kerja. Tapi artinya itu menjadi satu jika digabungkan, tetapi ini merupakan kata kerja. Lalu beberapa aplikasi yang nanti yang bisa digunakan pada belajar bahasa Inggris atau vocabulary ini yaitu dengan menggunakan Google Translate. Nah, Google Translate itu memiliki fitur seperti merecord suara teman-teman dan menggunakan offline translate, di mana teman-teman perlu mendownload dulu bahasa yang digunakan pada
bahasa yang ingin teman-teman gunakan, sehingga hal tersebut bisa digunakan nantinya walaupun offline, walaupun tidak menggunakan jaringan. Lalu ketika teman-teman mencari beberapa kata bahasa Inggris ataupun melihat, teman-teman bisa memfavoritkan word tersebut sehingga tersimpan pada pada menu di Google Translate tersebut. Lalu ada aplikasi selanjutnya yaitu YouDictionary, di mana YouDictionary ini memiliki keunggulan bisa menerjemahkan gambar dan kamera, dan salah satu fitur yang saya suka yaitu load screen. Jadi kan di HP teman-teman ketika di load screen ada tampilan di mana ada satu vocab kosakata, di mana kosakata tersebut bisa diklik dan ada artinya di bawahnya sehingga teman-teman bisa mengetahui artinya, dan bisa juga difavoritkan sehingga tersimpan kepada history dari YouDictionary tersebut. Lalu untuk beberapa aplikasi latihan, pastinya Duolingo merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk kuis ataupun untuk meningkatkan vocab teman, dan ada juga pada Duolingo itu fitur-fitur dasar yang dapat membantu teman-teman untuk memberikan latihan, di mana juga ada dan juga Duolingo ini merupakan game yang dapat digunakan teman-teman untuk pastinya memahami dan ketika ada pengalaman bermain game ataupun ketika teman-teman bermain game di Duolingo ini, pastinya teman-teman fokus, dan ketika teman-teman pastinya fokus, teman-teman akan mencoba untuk menarik dan memahami setiap apa yang terjadi di permainan Duolingo tersebut. Jadi salah satu juga cara untuk menghafal mudah kosakata yaitu mengetahui prefix dan suffix. Jadi prefix ini bisa digunakan karena ada kata, misalnya verb ini merupakan kata dasarnya dan sering ada di depannya ini adalah prefix, yaitu kata awal yang sering dicampurkan sehingga menjadi sebuah kata. Jika teman-teman tahu misalnya dasar dari kata ini misalnya verb, lalu ditambahkan prefix, dan teman-teman dapat lagi satu kata yaitu overwork yang artinya terlalu bekerja. Misalnya juga contoh di bawah ini seperti under, artinya bawah. Ketika teman-teman mencampurkan dengan water, berarti teman-teman bisa menghasilkan kata di bawah air. Jadi kosakata teman-teman bisa bertambah. Kemudian juga underage maupun undercooked, di bawah umur dan kurang masak. Lalu yang kedua yaitu suffix. Jadi akar kata suffix ini misalnya contohnya relationship, seperti relation, hubungan, dan ditambahkan ship yaitu posisi hubungan sekarang, berhubungan, artinya berhubungan. Juga friendship, teman, friends, kata dasarnya, dan ditambahkan ship itu merupakan artinya persahabatan, teman-teman. Lalu dan materi selanjutnya yaitu mengenai greetings, teman-teman. Jadi greetings ini merupakan hal-hal awal yang perlu diketahui pastinya ketika kita bertemu ataupun setelah kita bertemu, perlu ada sapaan ataupun ucapan selamat tinggal sehingga teman-teman bisa membuka percakapan maupun menutup percakapan dengan baik. Jadi salah satu contoh sapaan yaitu how are you. Jika kita bedah kalimat ini ada are merupakan salah satu kata kerja, modal verb, dan you pastinya itu yaitu pronouns, nantinya akan dibahas, dan how berartinya bagaimana. Jadi jika kita artikan ini sebenarnya bagaimana kabarmu, tapi bisa juga dijadikan apa kabar, karena kadang bahasa Inggris itu bisa berubah artinya, tetapi berubah artinya karena
keadaan budaya di negara Inggris itu berbeda dengan budaya kita, atau kata dengan mudahnya yaitu literally translate berbeda dengan apa yang kita translate. Ini contoh-contoh beberapa mengenai formal greetings, teman-teman. Ini sapaan untuk pagi, good morning, good afternoon, evening. Lalu ini sapaan untuk mengatakan bahwa good to see you, untuk senang bertemu denganmu, atau ungkapan untuk sapaan untuk pergi atau pergi, dan nice to meet you ini sering digunakan ketika kita baru bertemu, atau kita mengatakan apa kabar. Untuk kebiasaan orang Amerika itu sering mengatakan apa kabar, lalu langsung dia mengatakan nice to meet you. Itu merupakan salah satu kebiasaan. Jadi coba teman-teman nanti menyesuaikan kebiasaan teman-teman dalam menggunakan frasal bahasa Inggris ini. Oke. Itu saja materinya, tapi jadi teman-teman, saya ingin menambahkan beberapa materi mengenai penggunaan aplikasi dari penggunaan aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi saya stop share dulu. Tapi teman-teman bisa lihat layar saya. Terlihat ya teman-teman? Oke. Jadi misalnya kita menggunakan Google Translate, teman-teman. Misalnya tadi kita ambil print teman-teman. Ketik print dan ada terjemahannya. Kan ini terjemahannya sudah ada. Jadi kita bisa favoritkan begitu bookmark di sini. Lalu teman-teman bisa lihat hasil bookmarknya di buku frasa. Jadi ini beberapa kosakata yang sudah saya cari dan saya bookmark untuk pelajari. Jadi bisa dibuka kapan saja. Dan jika ingin mengurutkan bisa diklik di sini, teman. Seperti yang di layar. Lalu aplikasi selanjutnya Udictionary. Jadi salah satu keunggulan Udictionary di sini bisa teman-teman tunggu dulu sebentar. Oke, kesalahan teknis ini. Tapi salah satu keunggulan dari Udictionary ini, teman-teman bisa ketik seperti Google Translate. Misalnya brain. Salah satu keunggulannya ini, teman-teman bisa ada terjemahan dari Oxford, kamus-kamus Oxford, dan beberapa kamus lainnya. Dan jika teman-teman ingin belajar mengenai speaking-nya, teman-teman tinggal klik saja
yang gambar UK, teman-teman. Nanti kalau ada suaranya jika teman-teman klik seperti ini. Dan bisa difavoritkan. Dan ada mungkin di kata saya, seperti ini tadi, teman. Di kata saya tersimpan. Lalu salah satu fitur dari Udictionary ini yang bisa dicoba, misalnya tidak bisa. Oh, jadi salah satu fitur Udictionary itu nantinya ada pengaturan di mana bisa membuka pada saat kita di lock screen ada kalimat yang bisa diterjemahkan, di mana bisa digunakan nantinya dan bisa difavoritkan. Jadi ada pengaturannya di menu setting mengenai hal tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Oke, kepada teman-teman saya buka tanya jawab saja mengenai materi yang sudah saya tadi sampaikan. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya jawab. Mungkin ada dari Kak Wila, Kak Ikhwan, atau Kak Iwan, atau Kak Aswar yang mau ditanyakan. Aman Kak, aman. Kita tahu Kak, di download. Ntar ya. Untuk teman-teman semua aja di download nanti mungkin kalau tidak bisa saya beri linknya atau nanti untuk penjelasan penggunaan aplikasinya supaya teman-teman bisa makan untuk belajar kosakata, teman-teman. Karena memang kosakata ini perlu ditingkatkan supaya teman-teman bisa nantinya belajar mengenai tenses, grammar maupun kan yang utama itu kan vocab dulu. Orang mau belajar bahasa Inggris sekalipun tahu apa aturan-aturannya, vocabnya minim, tentu saja sama susah juga. Kami sepakat itu. Karena vocab itu yang paling utama sebelum kita masuk ke selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Itu teman-teman agak vocab jadi vocab materi pertamaku dan kemungkinan nantinya materi selanjutnya yaitu part of speech. Jadi bagian-bagian kata jadi itu seperti noun, adjective dan beberapa kalimat lainnya nanti itu digunakan bagaimana cara teman-teman nantinya bisa membuat kata, bagaimana adjektif ini digunakan di depan kata kerja. Seperti teman-teman contohnya rumah baru. Kan rumah secara Indonesia itu kata benda dulu baru kata sifat.
Tapi mungkin kalau di bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya itu new house. Jadi itu perlu diketahui karena ada perbedaan mungkin budaya ataupun beberapa faktor lainnya. Untuk itu vocab memang materi penting teman-teman. Jadi untuk minggu ini mungkin teman-teman bisa belajar untuk vocab baik itu melalui aplikasi tadi ataupun melalui lagu ataupun menggunakan YouTube. Jadi di YouTube ini ada teman-teman cara untuk membuka translate dari YouTube ini. Dari YouTube, jadi video YouTube yang sering digunakan untuk belajar bahasa Inggris atau vocab itu, misalnya teman-teman tahu teman-teman SpongeBob ataupun Peppa Pig itu merupakan salah satu tontonan yang sering digunakan dan orang-orang sering menggunakannya itu translate di fitur di YouTube. Mereka bisa menggunakannya dan menerjemahkannya, dan beberapa video YouTube lainnya juga bisa digunakan seperti itu. Iya, ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau tanya, mungkin bisa kita sesi foto-foto dulu baru kita selesaikan pertemuan hari ini. Dinyalakan dulu semua mungkin kameranya sekali. Kamu harus.